Silakan duduk. Mari kita buka kitab kita dari Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal pertama ayat yang ke-16 dan 17 berbunyi demikian. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini, Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengalami apa artinya Injil yang menyelamatkan. Maka atas dasar itulah Paulus katakan apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi keyakinan yang dialami oleh Paulus, keyakinan yang dimiliki oleh Paulus adalah keyakinan yang berdasarkan apa yang dia telah alami. Keyakinan ini itu sesuatu harus kita alami. Jadi kita tidak hanya percaya akan kuasa Tuhan, kita hanya tidak percaya akan kuasa Injil, tapi sejauh mana kita mengalami kuasa Injil. Dan itulah yang kita lihat dalam pembahasan kita. Rasul Paulus dengan tegas dan jelas mengapa aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang tidak tergoyahkan. Keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan inilah yang telah merubah cara pandang Paulus. Dan inilah yang telah merubah hidup Rasul Paulus. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-13 Paulus kata apa? Aku seorang penghujat, aku seorang ganas, aku seorang penganiaya. Tapi bagaimana Paulus itu menjadi orang yang sangat lembut, orang yang sangat mengasihi. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Bagaimana keyakinan yang dimiliki Paulus telah merubah cara pandang, tujuan hidup. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada beberapa catatan yang luar biasa. Paulus yang tadinya tidak percaya, Paulus yang tadinya anti-Injil, Paulus yang tadinya menjadi penghalang untuk Injil. Bagaimana Paulus itu akhirnya apa? Hanya satu yang dipikirkan, bagaimana Injil maju. Ya. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 1, ayat yang ke-12. Dikatakan dalam Filipi pasal 1, ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi itulah yang telah merubah dan itulah bukti bagaimana keyakinan Paulus. Apa yang terjadi atasku? Artinya apa? Bagi Paulus, hidup itu adalah hidup demi dan untuk kemajuan Injil. Karena apa? Keyakinannya akan Injil yang menyelamatkan. Keyakinannya Injil yang mengubah. Keyakinan akan Injil yang membebaskan. Keyakinan akan Injil yang menyembuhkan. Maka Paulus katakan apa? Apa yang terjadi atas hidupku? Artinya apa? Hidup Paulus dan Injil tidak bisa dipisahkan.
Hidupnya dengan Injil tidak bisa dipisahkan. Jadi keyakinan yang dimiliki Paulus, keyakinan yang dialami oleh Paulus, membuat hidupnya telah menyatu dengan Injil. Bahkan satu komitmen Rasul Paulus luar biasa. Bagi Paulus, hidup tidak membuat Injil maju. Bagi Paulus, Injil tidak maju. Itu satu kecelakaan. Sehingga Rasul Paulus pernah mengatakan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jika aku memberitakan Injil, itu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu diungkapkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Maaf, 1 Korintus 9 ayat 16. Satu pernyataan yang luar biasa. Bagaimana keyakinan Paulus akan Injil. Saya bacakan bagi kita 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9. Maaf, 1 Korintus pasal 6. Pasal 9 ayat 16. Mari sama-sama kita bacakan biar ini pun menjadi pernyataan kita. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Luar biasa. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena apa? Keyakinannya. Keyakinannya akan Injil yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya, selama fokus kita untuk Injil diberitakan, selama fokus kita Injil diberitakan, saya percaya Tuhan pun memberkati kita. Tuhan pun pasti menolong kita. Ya. Saya alami 3 minggu yang lalu. Ya. Jadi ada jadwal saya khotbah di salah satu gereja di Jakarta. Mulai hari Selasa saya sudah telepon, bolehkah digantikan saya. Tapi mereka katakan, Pak, kami imani Bapak khotbah hari Minggu. Hari Kamis saya telepon lagi. Saya katakan, bolehkah gantikan jadwal saya. Mereka tetap katakan, Pak, kami imani Bapak khotbah hari Minggu. Sampai Sabtu pagi. Ya. Karena pada waktu itu saya masih dirawat. Ya. Jadi baru jam 8 malam hari Sabtu itu, alat-alat dicabut. Dan besok paginya, saya harus khotbah jam 7 dan jam 10. Karena apa? Kami imani Bapak khotbah hari Minggu. Dan puji Tuhan, saya bisa melaksanakan. Injil kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah. Di saat kita sudah tidak sanggup, Injil kekuatan Allah. Di saat kita sudah mengalami jalan buntu, Injil kekuatan Allah. Di saat kita sudah tidak berdaya, Injil kekuatan Allah. Dan itulah Paulus katakan, aku punya keyakinan. Jadi bagi saya pun, karena dari rumah ke gereja itu lumayan jauh. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jam 8 saya masih di rumah sakit. Masih pasang alat-alat. Jam 8 baru dicabutin. Besok paginya jam 7 pagi sudah khotbah. Injil kekuatan Allah. Jadi kalimat yang mereka, kami yakin Pak, Bapak khotbah hari Minggu. Nah, saya rasa itu bukan sekedar kata-kata. Tapi saya percaya itulah Injil kekuatan Allah. Dan inilah yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus kata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Lalu hal yang kedua, yang saya ingin sampaikan lewat firman Tuhan ini. Bagaimana keyakinan Paulus melahirkan tanggung jawab.
melahirkan satu rasa tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, keyakinan kita, iman kita, pengalaman kita tentang Injil ditandai dengan apa? Melahirkan satu tanggung jawab. Bagiku, tidak ada hidup tanpa berdampak untuk kemajuan Injil. Dan saya harap ini pun menjadi pergumulan kita. Biarlah rumah tangga kita berdampak untuk Injil maju. Biarlah bisnis kita berdampak untuk Injil maju. Biarlah studi kita berdampak untuk Injil maju. Karena apa? Aku punya keyakinan yang kokoh. Aku punya keyakinan yang kokoh. Lalu yang kedua, tidak hanya melahirkan tanggung jawab. Tapi hal yang kedua, sikap yang sungguh luar biasa, kesungguhan hati. Jadi Paulus tidak hanya memberitakan Injil karena rasa tanggung jawab, tapi juga adanya satu kesungguhan. Kita baca sebentar Kolose pasal 1. Surat Kolose pasal 1 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kolose pasal 1, 28 dan 9. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itulah yang kuusahakan dengan apa? Dengan segala tenaga. Itu artinya apa? Satu kesungguhan hati. Pekerjaan Tuhan membutuhkan orang yang sungguh-sungguh. Pekerjaan Tuhan membutuhkan apa? Orang yang memiliki kesungguhan hati. Bapak Ibu, mengapa kadang-kadang kurang kesungguhan kita? Yang pertama, memang karena kita sendiri belum punya keyakinan yang sungguh. Yang kedua, kita sendiri belum punya pengalaman. Dan yang ketiga, kita tidak mengerti nilai. Kita tidak mengerti nilai. Mengapa Paulus? Itulah kuusahakan dengan segala tenaga. Karena bagi Paulus, memberitakan Injil itu pekerjaan yang besar dan penting. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk apa? Mengerjakan pekerjaan apa? Pekerjaan yang besar dan penting. Garis bawahi besar dan penting. Mengapa dikatakan besar dan penting? Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan ukuran besar atau kecil bukan soal jumlahnya. Tapi motivasi kita dalam melakukannya. Maka motivasi akan sangat mempengaruhi bagaimana sikap kita. Kata penting. Saya ayat inilah yang terus menolong. Karena kata penting di sini. Artinya apa? Pekerjaan kita, pelayanan kita, pemberitaan Injil itu menentukan orang masuk surga atau tidak. Itulah sebabnya Paulus kata penting. Maka Bapak Ibu, apapun bentuk pekerjaan Tuhan, selama arahnya untuk memajukan Injil,
Apapun bentuk pekerjaan Tuhan, selama tujuannya Injil maju, itu besar dan penting. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah, tiap Sabtu saya pelayanan weekend di salah satu tempat. Dan yang punya rumah itu hidupnya sangat sederhana sekali. Rumahnya lantainya hanya dari tanah. Tapi kesungguhannya, 2 hari sebelum persekutuan, ia sudah mempersiapkan segala-galanya. Walaupun hanya taruh tikar, hanya taruh teh, tapi dia katakan apa? Saya buat untuk Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan. Maka apa? Ada satu kesukaan. Mari kita belajar hari ini. Besar tidaknya pekerjaan Tuhan sangat bergantung kepada motivasi kita. Bernilai tidaknya pekerjaan Tuhan sangat bergantung bagaimana sikap kita untuk menjalankannya. Dan inilah yang Bapak, aku melakukannya dengan segenap tenaga. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus katakan apa? Aku bekerja lebih keras dari semua orang. Aku berjuang lebih keras daripada semua orang. Aku berkorban lebih keras daripada semua orang. Oleh karena apa? Aku punya keyakinan. Dan saudara tahu keyakinan bagi Paulus, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena aku dikasihani. Inilah keyakinan Paulus. Maka kenapa? Memiliki satu kesungguhan. Maka saya harap untuk kita semua yang terlibat dalam pelayanan. Kerjakan, lakukan, buat dengan kesungguhan hati. Karena apa? Besar dan penting. Sekali lagi saya katakan, ukuran besar dan penting. Itu bergantung kepada motivasi dan sikap kita. Tujuan kita. Berdampak untuk Injil maju. Berdampak untuk Injil berkembang. Berdampak untuk orang berdosa diselamatkan. Itulah penting. Maka seorang hamba Tuhan pernah mengatakan demikian. Kadang-kadang pemain film itu lebih sungguh-sungguh daripada pendeta. Coba, yang mainkan film itu kan begitu sungguhnya main, latihan, persiapan segala macam, sehingga tatkala ia tampil, orang terpukau. Bahkan kadang-kadang orang menangis. Padahal dia lakukan untuk yang tidak sungguh-sungguh. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita belajar seperti Paulus. Aku bekerja lebih. Berjuang lebih. Melayani lebih. Karena apa? Pekerjaan itu adalah besar dan penting. Amin. Besar dan penting. Lalu hal yang ketiga. Keyakinan yang dimiliki oleh Paulus melahirkan pelayanan tanpa perhitungan. Melayani tanpa perhitungan. Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bapak Ibu, luar biasa.
Maka saya secara pribadi saya katakan minta ampun Tuhan. Ya. Kadang-kadang banyak perhitungan-perhitungan. Kadang-kadang banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya. Lemah sedikit, udah pikir jalan dah ini. Sakit sedikit, jalan dah ini. Ya. Tapi Paulus kata tidak menghiraukan nyawa. Mengapa Bapak Ibu? Karena bagi Paulus, darah Yesus yang sudah menebus hidupnya. Darah Yesus yang sudah menyelamatkannya. Darah itu terlalu mahal. Maka itu, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Saya pikir betapa berdosanya kita kalau kita hitung-hitungan dalam pelayanan. Ia telah mengorbankan segala-galanya. Ia telah mengorbankan hidupnya. Ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus? Ya. Tatkala ia harus menuju ke salib. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 16. Salah satu kalimat Yesus, aku harus pergi Yerusalem. Dan harus menanggung banyak penderitaan. Menanggung banyak penderitaan. Dan saya bersyukur. Saya belum banyak menanggung penderitaan. Maka itu Bapak Ibu, layanilah Tuhan. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Jalankanlah pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Mari kita terus lakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang menugaskan. Amin. Tuhan Yesus yang menugaskan. Jadi saya terus tanamkan dalam pikiran saya, Yesus yang menugaskan, Yesus yang menugaskan, Yesus yang menugaskan. Dan percaya Bapak Ibu, tidak akan pernah ada sesuatu penugasan dari Yesus melebihi kekuatan kita. Melebihi kesanggupan kita. Ia yang menugaskan pasti memperlengkapi. Ia yang menugaskan pasti memperlengkapi. Dan inilah sikap Paulus. Tidak menghiraukan nyawa. Ya. Kita jangankan nyawa. Kadang-kadang harga diri pun kita masih pikir-pikir. Perasaan kita mau korbankan. Ya. Ya. Sedikit tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Ngambek. Ya. Jangan. Mari kita belajar di sini. Ya. Injil adalah kekuatan Allah. Aku punya keyakinan. Jadi kata aku punya keyakinan mengingatkan Paulus. Bagaimana ia telah berkorban. Lalu yang keempat. Yang kita belajar dari Paulus. Tahu menghargai kesempatan. Tahu menghargai kesempatan. Memberitakan Injil. Mengerti arti kesempatan. Itu yang kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9 tadi. Di sini banyak kesempatan bagiku. Sekalipun banyak penentang. Oh, ini sangat menarik. Di sini banyak kesempatan bagiku. Sekalipun banyak penentang. Bapak Ibu, kadang-kadang kita gagal untuk melakukan. Kita gagal untuk menjalankan. Oleh karena apa? Kita tidak lagi lihat kesempatan. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada tantangan. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada pergumulan. Tapi Paulus katakan apa? Sekalipun banyak penentang, di sini ada kesempatan. Jadi saya ingatlah kembali tahun 75, 76, saya praktik di Kalimantan Barat, ditempatkan di sebuah jemaat yang menolak. Ya. Jadi depan saya mereka terang-terang mengatakan apa?
Kami tidak mau dilayani oleh orang Batak. Bayangkan Bapak Ibu, saya masih muda sekali. Ditempatkan di tengah seperti itu. Lalu satu hari saya katakan kepada mentor saya. Mentor saya waktu itu Pendeta Atsumi. Saya katakan, Pak, apa tidak salah penempatan saya di sini? Saya jelaskan. Lalu Pak Atsumi katakan apa? Tapi mereka masih datang gereja, datang Pak. Beliau hanya katakan apa? Teruskan aja. Bapak Ibu, bukan gampang. Karena jemaat memang semua orang Chinese. Dan mereka paling tidak suka sama orang Batak. Ada latar belakangnya. Jadi mereka sudah pikiran mereka orang-orang Batak itu begitu jahat. Orang Batak itu pemeras. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saya terus belajar. Kesempatan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Tatkala selesai praktik. Satu bus ngantar saya ke airport. Itu 7576. Dan masing-masing mereka kasih berkat Tuhan. Jadi mungkin di antara 50-an waktu itu kami satu kelas, satu angkatan, mungkin saya yang paling makmur. Karena apa? Masing-masing kasih berkat. Bahkan saya ingat itu tahun 75 itu. Saya sudah dikasih jam Seiko. Jangan fokus kepada tantangan. Lihat kepada kesempatan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya belajar di sini. Di sini banyak kesempatan kata Paulus. Sekalipun banyak penentang. Bapak Ibu. Tantangan. Adalah merupakan bahagian daripada hidup pelayanan. Saya ingat seorang batul katakan apa? Kalau tidak siap menghadapi tantangan, jangan pelayanan. Kalau tidak siap menghadapi tantangan, jangan terjun dalam pelayanan. Mari kita belajar hari ini. Hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu kesempatan itu berapa lama lagi. Dan saya bersyukur hari ini bagi saya ada kesempatan. Sekalipun sebenarnya dalam kondisi saya belum begitu kuat. Tapi ada kesempatan. Ada kesempatan. Lalu yang terakhir. Bagaimana Paulus itu dalam pelayanan. Punya pengharapan. Melayani dalam pengharapan. Kita baca 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Maaf, 1 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2. Kami sendiri pun memang tahu saudara-saudara. Bahwa apa dikatakan situ? Bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Garis bawahi tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu. Telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita. Kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat. Tapi dikatakan apa? Tidak sia-sia. Itulah doa saya dalam perjalanan kemarin. Biarlah kehadiran kami tidak sia-sia. Karena kami tidak sia-sia. Saudaraku, ini suatu sikap apa? Sangat menyenangkan. Pelayanan yang sangat menyenangkan adalah pelayanan tidak sia-sia perjuanganku. Tidak sia-sia.
selama kita kerjakan dengan tulus, selama kita kerjakan dengan kesungguhan hati, selama kita kerjakan dengan motivasi yang benar, percaya Bapak Ibu, tidak sia-sia perjuangan kita. Tidak sia-sia. Dan inilah salah satu memberikan kita kesukaan dalam pelayanan. Tiap kali orang tanya siapa, apa sih membuat Bapak semangat terus dalam penginjilan? Saya percaya tidak sia-sia. Saya percaya tidak sia-sia. Maka mari kita terus melayani Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Kerjakan bagi Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Dengan apa? Satu keyakinan. Bahwa tidak sia-sia perjuangan kita. Tidak sia-sia pengorbanan kita. Tidak sia-sia jerih lelah kita. Dan inilah yang membuat Paulus berjuang sampai akhir. Paulus katakan apa? Tidak ada sesuatu yang bisa menolak. Tidak ada sesuatu yang bisa menghambat. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Karena apa? Aku punya keyakinan yang kokoh. Maka biarlah keyakinan yang kita miliki akan Injil memberikan kita suatu hidup yang bertanggung jawab. Ya. Pastikan hidup kita berdampak untuk kemajuan Injil. Ya. Milikilah kesungguhan hati. Ya. Karena pekerjaan kita pekerjaan besar dan penting. Ya. Ya. Dan mari kita terus lihat kesempatan. Jangan fokus kepada tantangan, tapi lihat kesempatan-kesempatan yang ada. Dan percaya Bapak Ibu, perjuangan kita tidak sia-sia. Amin. Perjuangan kita tidak sia-sia. Maka teruslah beritakan Injil. Teruslah beritakan Injil. Seperti Paulus kata, menyelesaikan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk Injil yang menyelamatkan. Dan yang telah nyata dalam hidup kami. Bagaimana Injil mengubah hidup Rasul Paulus. Bagaimana Injil membawa Paulus kepada satu kehidupan yang sungguh berdampak untuk kemajuan Injil. Itulah juga doa kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah mengalami akan kuasa Injil. Yang menyelamatkan. Taruhlah kerinduan. Taruhlah rasa tanggung jawab. Taruhlah beban. Bagi kami untuk terus boleh memberitakan Injil. Kerinduan kami Tuhan. Hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah hidup kami berdampak untuk Injil maju, Injil berkembang. Karena Injil itulah kekuatan yang menyelamatkan. Berkatilah pelayanan kami Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati jemaat kami Tuhan. Biarlah kekuatan Injil terus menggerakkan, mendorong untuk terus kami melayani Tuhan tanpa hitung-hitungan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, berapa banyak kita diberkati pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Kita angkat tinggi-tinggi ya. Terima kasih Pak Pendeta Sastra Sembiring. Kita semua diingatkan betapa
Berbahagianya kita semua yang mengenal Injil, mengalami Injil. Saya kira apa yang tadi disampaikan tentang Paulus itu sangat menjadi berkat paling tidak buat saya pribadi, saya percaya buat saudara juga. Saya kesaksian sedikit sebenarnya, 2 hari yang lalu kami diwawancara oleh GBI untuk ditanya apakah bersedia mengambil bagian pelayanan menjadi pejabat di gereja, berarti menjadi pendeta. Ya, pendeta pembantu, pendeta muda. Ibu Cynthia ditanya, Bu, ada banyak cara melayani tanpa harus jadi pendeta. Kami sendiri sebenarnya ragu gitu ya, nggak pernah ada pikiran mau terlibat banyak dalam pelayanan. Saya merasa sejak muda panggilan Tuhan adalah untuk bekerja, menjadi profesional, melakukan hal-hal yang di dunia usaha dan sembari itu bisa mendukung Injil. Tapi apa yang disampaikan barusan memberikan kekuatan ya bahwa kalau ada kesempatan, Tuhan buka kesempatan, mari kita hargai. Ini tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk ambil bagian. Dan meskipun Bapak Ibu, saya percaya semua punya tantangan. Ya, ketika kita datang, kita punya pergumulan, kita pikir juga, aduh, boro-boro memikirkan pemberitaan Injil, urusan di rumah pun masih banyak. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita semua diberkati, diingatkan lagi. Saya sangat disentuh Tuhan ketika tadi ada ayat bicara bahwa ini adalah pekerjaan besar dan penting. Katakan besar dan penting. Artinya Bapak Ibu, bukan seberapa banyak prestasi kita di dunia ini, apa yang kita hasilkan. Tapi hidup kita menjadi besar dan penting ketika kita terlibat di dalam Injil. Ya, ini pekerjaan besar dan penting. Jadi meskipun kita kelihatannya seorang karyawan sederhana, mungkin hanya melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga, mungkin melakukan hal-hal yang sederhana, tapi kalau kita semua terlibat dalam pekerjaan yang besar dan penting, berarti Bapak Ibu dan kita semua adalah orang yang besar dan penting dalam kerajaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus ingat apa yang Tuhan lakukan buat kita semua, bagaimana Dia selamatkan kita. Berapa banyak yang di sini sudah mengalami keselamatan dalam Tuhan? Berapa banyak yang sukacita bahwa hidupnya sudah diubahkan Tuhan? Berapa banyak melihat keluarganya diberkati Tuhan? Mari kita ingat kasih Tuhan supaya kita punya motivasi lebih lagi dalam memberitakan Injil. Mari kita nyanyikan. Kasih-Nya yang selama hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. haleluya. Katakan, ingat kasih. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan sekali lagi. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukamu, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari tinggikan namanya, mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami mendengar firman-Mu, kami menerima firman-Mu. Kami membuka hidup kami tahu hidup kami ada di sini karena Tuhan punya maksud dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Pendeta Sastra yang telah Engkau pakai menjadi berkat buat kami. Engkau urapi, Engkau pakai lebih lagi.
dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, Injil diberitakan. Banyak orang diselamatkan. Berkati keluarganya, berkati kesehatan dan seluruh kehidupannya Tuhan. Dan kami juga semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami rindu untuk boleh menjadi alat dalam kerajaan Tuhan. Kami boleh dipakai oleh Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan umat-Mu hari ini, kami tahu Engkau ada, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau hadir di dalam setiap hari-hari dan pergumulan kami. Dan hari ini kami dengar isi hati-Mu kalau kami mau ambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Kalau kami ambil bagian dalam maksud tujuan Tuhan menciptakan kami di sini, maka Engkau akan memperlengkapi kami. Engkau akan memberkati kami, Engkau menyertai kami. Tidak ada masalah, tidak ada jawaban di tempat ini. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kalau kami akan pulang, kami akan masuk ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sertai kami. Aku berdoa Tuhan urapi perkataan kami. Tuhan urapi kami semua supaya ketika orang bertemu dengan kami, mereka boleh melihat Yesus yang menjadi juru selamat, yang menjadi keselamatan yang diperlukan oleh semua manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam berkat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripadanya. Allah mengerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menyadari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kuasa dari Tuhan Yesus, serta penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan menerima katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.